Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di video part 2 review buku Suntikan Artificial Intelligence ke dalam e-learning yang ditulis oleh Profesor Matteo Montebello. Saksikan terus ya, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, pada part ini kita akan mereview apa yang diulas oleh Profesor tentang MOOC, crowdsourcing, dan jaringan media sosial. Apakah teknik yang diterapkan ke dalam aplikasi tersebut dapat diadopsi oleh e-learning? Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh, kita akan melihat apa itu keefektifan e-learning dan bagaimana itu dapat mempengaruhi perkembangan e-learning selanjutnya. Media sosial menggemparkan dunia dan mengubah masyarakat dari berbagai dimensinya dengan lebih dari satu cara. Luasnya gelombang kejut tersebut diketahui bahwa fenomena ini telah mempengaruhi cara orang berinteraksi dalam web dengan satu sama lainnya, serta dengan semua aplikasi dan layanan web yang disediakan secara online. Selama bertahun-tahun, beberapa penelitian mencoba membuktikan keefektifan e-learning untuk mengukur karakteristik learning dengan metodologi tatap muka tradisional. Para penulis mengidentifikasikan bidang penelitian e-learning yang terkait dengan 4 aspek. Yang pertama adalah hasil akademik pendidikan online. Yang kedua adalah pertumbuhan pembelajaran online. Yang ketiga, biaya sebagai dampak langsung dari keefektifan e-learning. Dan yang keempat adalah dampak pada desain instruksional dan penyaluran informasi. Nah, yang berikutnya teman-teman, Profesor Montebello kemudian mengulas kembali kerangka penelitian yang terkait dengan efektivitas, masalah, dan kekhawatiran e-learning yang selalu menjadi fokus para peneliti. Yang pertama, yaitu terkait dengan implementation, yaitu bagaimana penerapan e-learning dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua, yang terkait dengan feedback atau fitur-fitur dan sumber yang mempengaruhi keefektifan e-learning. Yang ketiga, analisis, yang terkait dengan evaluasi metode yang digunakan dalam proses implementasi e-learning. Dan yang keempat, yang terkait dengan implikasi, yaitu dari persepsi mahasiswa maupun hasil yang diperoleh dari implementasi e-learning tersebut. Profesor Montebello kemudian mengidentifikasikan kembali beberapa masalah yang ditemukan banyak peneliti untuk mengukur keefektifan e-learning, yang diantaranya mencakup 3 hal. Yang pertama, yaitu kemampuan manajemen diri peserta didik. Yang kedua, yang terkait dengan motivasi pembelajar. Dan yang ketiga, yang terkait dengan impersonalitas, yaitu keberlangsungan e-learning yang tanpa pandang bulu. Beberapa kritikus kemudian mengusulkan untuk menggunakan teknik profil pembelajar yang diaktifkan melalui artificial intelligence bersama dengan sifat adaptif fitur Web 2.0. Nah, pertanyaannya, akankah teknologi memenuhi harapannya untuk mengatasi masalah peningkatan efektivitas e-learning tersebut? Akankah persyaratan pendidikan akan mengarah pada pengembangan teknologi? Bagaimana sistem e-learning di masa depan dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Profesor Montebello kemudian mengulas 3 teknik yang diperoleh dari MOOC, crowdsourcing, dan jaringan media sosial yang dapat diadopsi oleh e-learning untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, kita akan melihat MOOC. Massive Open Online Courses telah berdiri cukup lama sejak awal kemunculannya pada tahun 2008 dan mencapai puncaknya 4 tahun kemudian. Fakta bahwa kursus online ini terbuka, mudah diakses, membuatnya sangat populer dan memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk memungkinkan pendidikan gratis. Konsep di balik MOOC membawa ke perspektif keinginan banyak pengguna online untuk belajar lebih banyak yang tertahan karena beberapa alasan dalam pendidikan formal, seperti kurangnya aksesibilitas, biaya yang berlebihan, atau hanya ketidaknyamanan.
Lalu bagaimana dengan crowdsourcing? Teknik ini memungkinkan potensi untuk menyatukan beragam keterampilan, kompetensi, dan keahlian dari seluruh jaringan online yang berbeda. Crowdsourcing adalah konsep yang berhasil dicoba dan diuji yang dapat dijamin oleh domain perangkat lunak melalui open source inisiatif. Konsep di balik crowdsourcing memungkinkan menyatukan beragam keterampilan, kompetensi, dan keahlian. Crowdsourcing juga menggunakan teknik personalisasi dan menggunakan berbagai media sosial e-learning. Crowdsourcing dapat dibuktikan secara tidak langsung dalam MOOC melalui teknik personalisasi. Crowdsourcing merupakan gudang sumber daya pendidikan yang disediakan oleh banyak pendidik. Nah, yang berikutnya teman-teman adalah jejaring sosial atau social network. Media sosial telah meningkat sejak awal kehadiran mereka di akhir tahun 90-an dengan popularitas yang luar biasa yang mengguncang dunia. Konten yang dihasilkan pengguna dan kekuatan massa dapat dianggap sebagai kombinasi yang luar biasa karena didasarkan pada sifat manusia itu sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia pada umumnya terpikat oleh kecenderungan egosentris untuk pamer. Selain itu, yang membuat sosial media menarik juga adalah daya tarik masyarakat untuk berbagi dan berkontribusi secara kolektif. Relevansi akademik jejaring sosial paling jelas terlihat saat mereka memanifestasikan dirinya dalam MOOC. Jejaring sosial menarik orang lain secara rekursif. Selain itu, kemampuan kerja jejaring sosial yang diaktifkan di platform dan e-learning dapat membagi kemampuan kerja dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi, memberi kesempatan untuk mengkonsumsikan serta berkontribusi pada pengetahuan global dengan cara crowdsourcing dan mencocokkan konteks serta persyaratan terhadap pendidikan tertentu. Nah, yang berikutnya teman-teman, apa implikasinya terhadap pendidikan? Menurut Profesor Montebello, implikasi bagian-bagian di atas, yaitu MOOC, crowdsourcing, dan jejaring media sosial, sangat-sangat signifikan untuk masa depan e-learning. Banyak penelitian yang dilakukan selama bertahun-tahun bahwa pentingnya pengembangan relevansi, pengembangan teknik yang tepat untuk memastikan bahwa e-learning akan memberikan hasil yang lebih baik. Sistem e-learning yang jauh lebih efektif dan fungsional. Sejalan dengan fakta bahwa teknologi yang memimpin evolusi e-learning, teknologi Web 2.0 tidak hanya berdampak pada pengalaman online kita, tetapi juga memungkinkan sifat, kebiasaan, dan praktik baru yang menyertai kita dalam lingkungan e-learning. Prosedur-prosedur tersebut diharapkan untuk dimasukkan dan tidak hanya populer dan kondusif untuk meningkatkan partisipasi, tetapi juga bermanfaat dalam mengatasi sejumlah masalah e-learning di masa depan. Nah, yang berikutnya juga teman-teman, Profesor Montebello juga mengulas tentang profil pengguna dan personalisasi. Personalisasi, pembuatan profil pengguna, dan penggunaan teknik pembelajaran mesin dari arena ilmu komputer berada di bawah payung kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Profil pengguna umumnya dihasilkan dan dilatih menggunakan pola dan tren pengguna, tetapi juga minat, kebutuhan, dan pilihan yang semuanya menunjukkan sesuatu yang spesifik tentang pengguna tersebut. Menurut Profesor, profil pengguna dan personalisasi diterapkan pada pendidikan karena beberapa alasan. Yang pertama, efektivitasnya dapat meningkatkan proses pendidikan. Yang kedua, pendidik dapat mengekstraksi manfaat teknologi melalui pengukuran, pengumpulan, analisis, dan laporan data tentang peserta didik dan konteksnya. Dan yang ketiga, untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan pembelajaran dan lingkungan tempat terjadinya pembelajaran. Dan yang terakhir adalah rekomendasi personalisasi Profesor Matthew Montebello dalam pendidikan. Alasan dibalik menggunakan profil pembelajar adalah untuk membantu pembelajar secara optimal dalam pengalaman akademik mereka. Rekomendasi pendidikan bukanlah konsep baru dan telah ada sejak tahun 1960-an dan 70-an dalam beberapa bentuk dasar ketika artificial intelligence masih dalam bentuk pertumbuhan. Brusilovski mengidentifikasikan 4 langkah kunci yang terlibat dalam sistem rekomendasi hypermedia adaptif. Di antaranya, yang pertama, menggunakan model domain terstruktur di pusat sistem pemberi rekomendasi. Yang kedua, mengadopsi metodologi profil akademik pribadi, dan yang ketiga, merancang ruang media pendidikan yang akan digunakan, dan yang keempat, menerapkan aturan adaptasi untuk mencocokkan model pembelajar dengan model domain dan ruang medium.
Oke teman-teman, ini adalah akhir video part kedua review buku Suntikan Artificial Intelligence ke dalam e-learning. Masih ada video part berikutnya. Part ketiga, kita akan membahas tentang jaringan pembelajaran pribadi, portfolio, dan lingkungan pendidikan. Jangan lupa tetap update ya. Terima kasih.